Jadi kenapa 24 hours itu sebenarnya kan berangkat dari usia ke-24 nih gitu. Jadi usia 24 tuh identiknya sama apa gitu kan. Ya. Jadi kita yang tim awal itu ada beberapa ide sebenarnya. Yang pertama adalah 24 identik sama emas, which is adalah 24 carats awalnya. Terus dan juga ada opsi lagi, kita itu kan secara tayangan digital maupun free to air-nya kan 24 jam nonstop gitu kan. Jadi itu salah satu opsinya juga. Jadi awalnya ada 24 carats, ada 24 bersinar, dan salah satu terakhirnya itu adalah 24 hour. Yang pertama kali dilakukan apa sih kalau mau bikin acara segede gini? Yang pasti sih pengisi acara. Pengisi acara kita cek jadwal gitu kan. Terus dari mereka tuh kira-kira dari yang sudah available, kira-kira siapa nih yang bisa kita collab dan lagunya apa gitu. Baru nanti turunannya dari bajunya seperti apa, grafisnya seperti apa, semua treatment berangkat gimana. Terus setelah pengisi acara udah fix dan lagu yang dibawakan udah tersusun, biasanya baru kita ngomongin treatment. Jujur Li, siapa yang sepikiran tuh nyatuin Ayu Ting Ting sama si Raisa lah, tiba-tiba Raisa ngedangdut lah, ya kan? Terus tiba-tiba Afgan sama Nasar, nggak kebayang sih. Itu siapa yang keluar dengan ide itu? Pastinya dari tim juga gitu, dari teman-teman juga gitu. Karena maksudnya kan ya satu, kenapa Raisa dan Ayu Ting Ting kembali lagi status mereka. Hah? Maksudnya? Sudah single mother gitu kan. Perempuan-perempuan yang berjuang. Perempuan yang berjuang sendiri. Kolaborasi berdasarkan status ya. 2025 ternyata sudah hampir usai loh guys. Banyak banget pasti ya di antara Insertizen yang punya kenangan terbaik sepanjang tahun yang cukup melelahkan ini. Kalau buat aku pribadi ya, salah satu highlights dalam tahun yang menyenangkan ini adalah ketika menjadi hostnya ulang tahun Transmedia yang ke-24, 24 hours. Kok banyak banget tamunya. Nah, bicara soal perayaan ulang tahun yang sangat seru itu, kita mau bahas nih semua hal yang mungkin selama ini Insertizen nggak tahu karena terjadi di belakang layar. Kan kita tahu nih, banyak banget momen dari perayaan ulang tahun Transmedia yang viral. Nah, ini dia nih pelaku-pelakunya. Ya, nah kita mau bongkar tuntas HUT Transmedia 24 hours ya. Sekarang tugas teman-teman yang pertama adalah memperkenalkan diri kepada Insertizen nih. Sebutkan nama dan juga apa tugasnya pada saat HUT kemarin. Silahkan dimulai dari sebelah sini. Silahkan. Aku Eci, aku sebagai produser visual untuk HUT Transmedia 24 Itu ngapain? hours. Itu untuk mempersiapkan, merancang dan mempersiapkan segala aspek visual yang akan tayang di TV. Jadi dari wardrobe, grafis, properti, dan lighting design juga. Wah, keren. Berikutnya silakan. Oke, aku Renaldi. Di sini aku sebagai produser konten. Itu tugasnya ya membikin konten, meramu hingga akhirnya tayang di tanggal 14 kemarin. Gitu. Yes. Selanjutnya, Kak. Oke, nama saya Vika, saya art director dari Trans7 juga yang ikutan HUT Transmedia ini. Tugas aku di sini menerjemahkan dari tim konten visual ke visual yang ada di tayangan gitu. Oh, wow. Saya Silakan, Andi, Kak. saya director yang mendirect program HUT kemarin, yang mengeksekusi ide-ide mereka. Oke. Yang terakhir, Aku Aji, aku yang call shot pas Korea. call shot itu apa, Kak? Itu Call shot itu apa? Aku tuh nggak tahu. ya apa ya? Jadi pergerakan kamera. Kamera itu aku yang call. Wih, keren-keren banget. Tepuk tangan dong semua. Sebelumnya selamat dulu karena acaranya alhamdulillah sukses ya. Tanggapan dari Insertizen, dari netizen Indonesia itu luar biasa sekali loh. Kita punya beberapa komentar dari mereka nih pada saat ngelihat penayangan ulang tahun itu. Coba kita cek ya. Ini dia nih. Ada Fas bilang, Min ada tayangan ulangnya nggak sih? Pengen nonton lagi nih. Ada nggak sih? Ada kan?
Belum ya? Belum. ya. Tunggu Belum. aja ya, siapa Belum. tahu nanti ada ya. Ada Ninings bilang, fix rame, vibes-nya dapat banget, congrats Transmedia 24 Hours. Sukses terus, ditunggu event seru berikutnya. Yeay! Irjayanti Dewi, terima kasih Transmedia. Kemudian ada Fani juga nih, ngomongnya pokoknya semua acara Trans TV sama Trans 7 suka semua. Mulai insert, arisan, bikin lapor Pak, bioskop Trans TV, dan lain-lain suka semua. Semoga semakin maju, sukses selalu. Bawahnya nggak kelihatan ya. Menyajikan siaran-siaran. Menyajikan siaran-siaran yang bagus oke banget. lah pokoknya. Ya agak kepotong sedikit nggak apa-apa ya. Nanti lihat aja sendiri. Oke, mulai dari satu yang paling penting adalah nama adalah doa ya. Benar. 24 Hours itu dari manakah idenya dan apa maknanya? Nah, gimana nih? Oke. Kayaknya Kak Ray ya. Jadi kenapa 24 hours itu sebenarnya kan berangkat dari usia ke-24 nih gitu. Jadi usia 24 tuh identiknya sama apa gitu kan. Ya. Jadi kita yang tim awal itu ada beberapa ide sebenarnya. Yang pertama adalah 24 identik sama emas, which is adalah 24 carats awalnya. Terus dan juga ada opsi lagi, kita itu kan secara tayangan digital maupun free to air-nya kan 24 jam nonstop gitu kan. Jadi itu salah satu opsinya juga. Jadi awalnya ada 24 carats, ada 24 bersinar, dan salah satu terakhirnya itu adalah 24 hour. Nah, jadi dari 24 hour Iya. disingkat lagi jadi 24 hour, karena ini juga kayak ya ulang tahun, nggak hanya ulang tahun Transmedia, nggak hanya ulang tahun kantor, tapi ulang tahun kita bersama, semua, kita ya. semuanya gitu. Benar, jadi hours-nya itu adalah milik kita semuanya gitu Benar, ya. benar. Cakep banget itu emang konsepnya. Kalau yang berbeda konsepnya juga dibandingkan dengan ulang tahun yang sebelumnya nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan baik secara konten maupun visual, Ray? Kalau secara konten ya 24 kan hitungannya sudah usia dewasa gitu ya Mas Indra ya. Jadi kita tuh nggak hanya yang hore-hore, nggak yang hura-hura gitu, tapi kayak giving back to the community lah gitu. Jadi kan apalagi kemarin kita juga baru ada bencana gitu kan, dan juga ada salah satu perform kita dedicate untuk raising funding buat mereka juga gitu. Jadi selain emang kita perayaan happy, tapi kita juga giving back to the community sih. Berbagi juga ya Betul. di tengah-tengah kebahagiaan. Nah, yang jadi perbincangan netizen itu salah satunya adalah juga openingnya. Opening act-nya tuh keren banget sih, karena ada robot. Ada robot. Mohon maaf. Ada. Ini ada robot. Kita mau lihat dulu, boleh nggak sih? Kita lihat dulu ya. Ini dia openingnya nih. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang. Wih, ini lucu. Mik, ceritain dong, Vika, boleh nggak sih? Itu pertama ya, pertanyaan aku. Nama robotnya siapa? Nah, nama robotnya karena ini dibikinnya di 24 tahun Transmedia, kita kepikirnya tuh tadinya B24. B24, lucu loh. Lucu, makasih. Konsepnya apa sih sebenarnya si robot ini? Nah, sebenarnya berangkat dari treatment yang mau diangkat dari teman-teman konten, maunya opening act-nya mau grafis dengan robot. Lalu ada masukan secara bentukan mau robot tapi jangan terlalu robot. Iya. Dan menggambarkan Transmedia. Nah, jadi aku bikin konsepnya, kepalanya logo kita,
Yes. Transmedia segitiga. Segitiga. Cuma bawahnya aku simplify aja gitu, nggak terlalu yang robot beneran robot kaki tangan gitu. Jadi pengen yang cute juga gitu, jangan terlalu yang main banget gitu. Akhirnya terciptalah itu. Ih, gemes banget, boleh dong berikan tepuk tangan dong, kece banget loh. Pertanyaannya penting banget loh ini. Itu ada action figure-nya atau merchandise-nya nggak sih? Harusnya dibikin deh. Iya, Masa lucu nanti banget kalau kalau dijual loh. engagementnya banyak, permintaan bisa. Boleh ya, boleh ya. Silakan Bisa, loh bisa, guys bisa. kalau ada yang mau, karena gue juga pengen punya gantungan kunci. Iya lucu, Gemes loh. lucu, Iya kan? lucu. Ayolah, terus kita jual. Cuan ya, Indra, cuan, benar setuju. Hasilnya ke situ Setuju. lagi larinya. Oke, semua sudah lihat ya bahwa dari openingnya aja udah sangat megah banget, grande banget, sangat high tech juga, tapi juga tetap ada pesan yang menyenangkan di situ. Nah, ini nih, semua pasti langsung berpikir ya, persiapan untuk menuju ke hari H-nya itu kan nggak cuma sehari 2 hari ya Pak Rey. Berapa lama kalau boleh tahu? Kalau yang bener-bener dari awal tuh kita mulai dari Oktober ya, Ci? September. September. Itu udah mulai dari September Wow. gitu, September, Oktober, November, Desember. Jadi Ya. 4 bulan kita persiapannya gitu. Oke. Yang pertama kali dilakukan apa sih kalau mau bikin acara segede gini? Yang pasti sih siapa namanya pengisi acara. Pengisi acara kita cek jadwal gitu kan. Terus dari mereka tuh kira-kira dari yang sudah available kira-kira siapa nih yang bisa kita collab dan lagunya apa gitu. Baru nanti turunannya dari bajunya seperti apa, grafisnya seperti apa, semua treatmentnya Treatment berangkat. stage-nya gimana. Terus setelah pengisi acara udah fix dan lagu yang dibawakan udah tersusun, biasanya baru kita ngomongin treatment. Oh, berangkatnya tuh justru dari pengisi acara dan lagu-lagu yang akan ditampilkan nih sebagai menu utamanya lah katakan Betul. begitu ya. Begitu Betul. itu udah fix kemudian baru diturunin nih ke hal-hal lain gitu yang lebih Betul. detail. Berapa banyak kru yang terlibat? Semuanya ya, kita ngomong dari awal 4 bulan yang lalu itu sampai hari H tuh berapa orang kira-kira? Kalau yang dari 4 bulan yang pertama banget sih paling cuman 6 ya? 6 6 orang lah. yang awal banget ya, awal banget 6 orang. Dari yang Oktober awal banget 6 orang, tapi kalau udah semakin mendekati hari H, apalagi hari H-nya mah udah Bisa 200, 300 mungkin. 200. karena benar-benar Transmedia involve semua sih. maksudnya. Semua ya. Semuanya. Jadi teman-teman dari Detik juga ikut. Ya, Ya. Detik Trans ikut. 7, Trans Trans TV, TV, Trans 7, Detik, Detik, CNN, CNBC. CNBC, semuanya itu Exo. bergabung EXO, ya. TDLG, Riset live semuanya. live juga. Keren ya, seru banget ya, menyenangkan sekali ya. Dan balik lagi yang kita lihat kan pada saat tayang nih, kita nggak kebayang ribet di belakangnya. Pengen tahu aja, begadang-begadang nggak? Pasti. Ketawa Anda kayaknya renyah banget loh. Ketawanya renyah banget Pak. Begadang berapa lama itu untuk sampai hari? Kalau tiap hari. Begadang 4 bulan. Begadang banget. Ya kalau misalnya begadang-begadang tuh udah pasti mulai dari Hamin sebulan gitu. Hamin sebulan kita udah mulai yang kita start misalkan dari jam 1, beres lagi jam 1 gitu. Terus kalau udah mendekati 2 minggu, seminggu 7 hari kita masuk terus. Wih, tapi pada saat semua terlaksana, lihat dong wajah mereka tuh semuanya ceria. Oh, nggak ada yang kelihatan capek, lelah gitu, nggak ada guys. Lelah ada, tapi ada yang berlinang air mata. Berlinang air mata karena terharu bahagia. Benar. Ada, akhirnya sukses ya kan, karena perjuangannya kayak gampang. Betul sekali. Ya, tau lah ya guys ya, namanya juga acara gede. Ya di situ kan semua terlibat, emosi juga ada, Benar. ya kan? Betul. Yang terlibat banyak orang juga kadang-kadang kan namanya kerja sama orang lain ya. Ribut-ribut sedikit ada dong. Ada banget. Ribut ada banyak banget. sih lebih Ribut banyak sih. Lu ribut sama siapa? Sebutin sekarang. Ribut banyak malah jadi makin sayang dan makin kompak gitu. Iya. Mantap, bagus. Mantap. Itu yang bikin mereka makin kompak, bener Benar. banget. Mas Andi mau nanya ini deh soal yang hood banget rasanya. Karena sebagai director kan pasti bukan cuma acara kemarin aja dong. Banyak sekali acara yang udah di direct nih Mas. Iya. Yang bikin kemarin tuh berasa hood banget tuh item apa? Yang berbeda atau kayaknya spesial banget hanya hadir pada saat perayaan HUT Transmedia? Lebih ke apa? Koreanya sih. Iya. Iya, hadir sih. Ciri khas HUT tuh harus ada Korea. Korea. Oh. Sejak berapa tahun terakhir? Sepertinya udah 5 tahun ke belakang ya Iya. selalu menghadirkan artis Korea kesayangan kita ya untuk Iya. memeriahkan HUT-nya. Pertanyaannya kenapa kok ada selalu bintang tamu Korea? Sepertinya karena emang
mayoritas masyarakat Indonesia juga sekarang kan lagi terkepop-kepop nih Mas Indra kan. Dan Transmedia meskipun udah 24 tahun, udah dewasa tadi, tapi tetap pengen relevan gitu dengan masyarakat Gen Z lah, atau mungkin sekarang udah mulai Gen Alpha. Jadi untuk bisa mencakup penonton yang emang udah seumuran kita, seumuran mereka. Seumuran mereka dan seumuran saya. Jadi kita ambil kayak misalkan selain Korea kan kita juga punya Wali lah, punya. Jadi emang bener-bener mau mencakup semua lintas generasi aja lintas sih. generasi, setuju sih. Dan kalau sekarang Korea tuh emang akhirnya jadi disukai oleh lintas generasi juga. Gara-gara kemarin Zodiac muncul tuh banyak banget ya aku ngeliat yang laporan ke DM bilang, Kak, mama aku nanya katanya gitu, itu siapa cakep, itu siapa. kayak akhirnya orang tuanya juga kenal sama Zodiac loh, gara-gara nonton Transmedia Hood kemarin gitu kan. Lucu ya, gemes banget. Tapi tentunya bukan hanya masalah Koreanya aja yang tampil, tapi juga item-item kolaborasi yang out of the box banget ya. Jujur Li, siapa yang sepikiran tuh nyatuin Ayu Ting Ting sama si Raisa lah, tiba-tiba Raisa ngedangdut lah, ya kan? Terus tiba-tiba Afgan sama Nasar, nggak kebayang sih. Itu siapa yang keluar dengan ide itu? Pastinya dari tim juga gitu, dari teman-teman juga gitu. Karena maksudnya kan ya satu, kenapa Raisa dan Ayu Ting Ting kembali lagi status mereka. Hah? Maksudnya? Sudah single mother gitu kan. Perempuan-perempuan yang berjuang. Perempuan yang berjuang sendiri. Kolaborasi berdasarkan status ya? Aku baru tahu deh. Maksudnya ada pesan atau juga cerita di balik itu ya, menyatukan mereka berdua tuh karena mereka adalah single parent. Betul. Kemudian sama-sama sukses di bidangnya masing-masing walaupun genrenya berbeda. Itu dan juga belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi Raisa belum pernah ngebawain lagunya Ayu Ting Ting barengan sama Ayu Ting Ting pun si Ayu Ting Ting juga belum pernah yang collab sama Raisa-nya banget gitu. Sulit nggak untuk meyakinkan bintang-bintang besar ini buat berkolaborasi yang mungkin di luar kebiasaan mereka? Enggak sih, kemarin mah Enggak untungnya sih. juga merekanya juga Iya. Mereka juga excited malah. excited dengan Antusias itu ya. ya. Antusias banget. Antusias banget. Oh, Enggak. pada saat latihan dan lain-lain kalian ngeliatnya gimana tuh pada saat kan pasti nggak berbulan-bulan dong latihan mereka berdua ya, pasti beberapa kali, tapi kan nggak lama gitu persiapannya kan. Ketika mereka kemudian tampil pada saat JR misalnya, itu kalian ngeliatnya gimana tuh? Oke nggak? Ya kalau karena mereka udah profesional juga ya, jadi emang udah ngerasa kayak udah aman gitu sebenarnya mah kalau based on performance ya. Cuman kalau pas rilis mah kita fokusnya udah nyiapin untuk kameranya. Jadi bingung juga kalau ditanya gimana ya gitu. Tapi terlepas dari itu semua mah ketika emang ya mereka sudah profesional di bidang mereka kan. Jadi kayak pas mereka pada saat rehearse juga mereka udah yang kayak tinggal Iya ya. jreng aja gitu Udah istilah jreng kata. kayak udah, oh ya dua-duanya juga penyanyi besar ya kan, udah biasa banget tuh untuk tampil di depan panggung dengan sebuah perhelatan yang luar biasa kayak gini. Tapi keren ya, emang beda ya jadinya ya. Betul. Ada kesulitan nggak sih dalam menyatukan konsep yang beda ini antara pop sama dangdut? Maksudnya dari segi visualnya juga, gambarnya juga mungkin, atau juga kan pasti kayak misalnya ada dancer, ini dancernya gimana goyangnya? Kan bingung ya. Gimana nih? Gimana tuh? Sebenarnya kalau sulit ya pasti sulit gitu kan. Tapi maksudnya kan kita juga persuasif ke artisnya. Kita pasti jelasin kayak misalkan kita meeting sama Afgan, kita meeting sama Nasar, meeting sama Raisa, meeting sama Ayu Ting Ting pun gitu. Kita jelasin kenapa kita mau collabin mereka. Ya akhirnya kayak dikasih penjelasan sekali dua kali, ya mereka juga excited. Ya udah kejadian lah akhirnya. Kejadian lah. Itu. Lagu itu dari kalian yang menawarkan atau para penyanyi ini yang memilih akhirnya? Atau diberi beberapa pilihan kemudian mereka menentukan? Kalau lagu terutama Raisa sama Ayu Ting Ting sih kita sudah memploting. Oh. Itu. Tapi kembali lagi kita diskusi sama mereka gitu. Gimana nih Bu Ayu kayak ya gitu kan, nyamannya gimana gitu. Tapi kita udah plotting memang kayak Raisa kita lagunya adalah teka-teki, Bu Ayu adalah si alamat palsu gitu. Kira-kira secara musiknya enak nggak kita kawinin nih gitu.
Ternyata kawin banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawin banget. Alhamdulillah. Performernya kawin, hostnya belum kawin, gimana tuh ya? Ya Allah, Mas Indra, tolong. Ya. Tolong. Anyways ya, bicara soal Ayu Ting Ting bukan cuma kolaborasi sama Raisa aja, yang juga bikin aku ngeliat di samping panggung guys, pada saat sama Zayan, itu kayak, hah, oke, mereka bawain kopi dangdut aja udah kayak, hah, ini lucu banget Zayan punya ini, tiba-tiba diselipin rapnya Lemonade kan, what? Itu ngeyakinin seorang idol K-pop, walaupun dia udah pasti Zayan orang Indonesia sih, tapi kan ada manajemennya, ada banyak timnya yang lain-lain meyakinkan dia untuk tampil bersama dengan Ayu, kolaborasi dengan musik dangdut tuh gimana tuh? Iya itu sih kita pasti back and forth ke manajemennya gitu. Ada penolakan awalnya ada gitu kan, nggak mau lagu kopi dangdut lah, apalah, terus akhirnya Zayan keluar dengan lagunya sendiri gitu kan, terus kayak nggak bisa gitu karena memang kita pengen coba yang baru nih gitu, berbeda gitu. Akhirnya kita kekeh dengan si kopi dangdut dan manajemen Zodiaknya akhirnya approve. Alhamdulillah kejadian lagi. Kejadian dan keren banget sih penampilannya, goks banget. Semuanya seneng ngeliat kolaborasi yang sangat unik itu ya. Nah, semua hal yang terlihat di panggungan berarti Eci ya, urusan lo ya? Iya lagi. Betul Mas Indra. Nah, kalau dari masalah visual yang harus diperhatikan untuk kasih kesan yang memang lagi merayakan sesuatu yang spesial tuh apanya kemarin? Sebenarnya kalau misalnya dari segi visual tuh kita emang rundingan bareng sama tim juga kan, emang kita ngambil tema besarannya dulu kan. Nah, Transmedia lagi-lagi tadi pengen tetap relevan, jadi kita emang kemarin itu berangkat dengan konsep apa, tetap modern dengan pengen nampilin dari segi grafis, baju juga lebih edgy, nggak yang terlalu apa gaun banget, dress banget, nggak terlalu yang galak banget lah gitu. Iya. Dan awalnya sih dari situ dulu, baru kita turunin ke semua performance. Berikut juga dengan treatmentnya gitu sih. Kalau bicara soal baju, kita punya nih beberapa foto ya dari para performer yang memang busanya itu keren banget. Coba kita lihat ya. Ini dia nih foto-fotonya. King. Betul. Nah, kalau Nasar tuh siapa sih yang bikin bajunya? Dia ada desainer Oh, ada desainer sendiri. Ini Bu Ayu, lihat deh. Aduh, cantik banget. Kalau Bu Ayu tuh kayaknya emang agak gaya-gayanya juga mirip-mirip K-pop gitu ya? Betul. Emang dari Bu Ayunya yang minta? Atau kita tuh kalau Bu Ayu biasanya kalau di kita tuh kita memang ngambilnya dari K-pop sama Ariana sih sebenarnya. Jadi kita nge-combine itu sebenarnya karena kan dengan dia yang petit gitu. Iya, pas ya. Makanya tadi kayak Glinda ya kalau kita. Bener. Pakai gaun warna pink ya. Ini siapa sih? Fajar. Oh, Fajar. Fajar. Tidak terlihat, maaf. Fajar keren banget ini bajunya nih. Nah, ini juga kita lihat kemarin banyak warna-warna kayak gini nih. Betul. Pemilihan warna kenapa tuh? Ada warna yang memang sepertinya cukup dominan ya. Biru, pink, kemudian warna-warna yang cerah ya. Sebenarnya kita kalau untuk warna sih kita nggak jauh-jauh ambil dari logo yang emang ada di baju kita sih. Logo Trans. Boleh di close up dulu ya. Nah, silahkan dilihat. Ini dia logonya. Nah, tuh jadi kan ada biru, ada merah, ada kuning, ada hijau, dan di situ ternyata acuannya. Oke, cukup, tangannya boleh balik lagi. Terlalu penting banget gitu. Iya kan? Oke, ada lagi nggak setelah Fajar nih? Coba kita lihat ya. Marian Jola. Marian Jola. Lala. Lala juga keren banget loh. Dengan gayanya yang selalu memang ciri khasnya Lala kan seksi, elegan gitu ya. Keren pakai dasi pula gitu. Cakep nih, cakep. Nah, untuk wardrobe, ini ada lagi. Coba kita lihat. Tiara ya. Merah tuh dia. Cakep banget. Ya. Betul. Dengan warna birunya, cantik ya. Keren-keren sih ini bajunya. Tuh, hadir Tifanita juga. Kuningnya hadir di sini ternyata. Saat bawain lagu Golden kalau ini. Pas Golden ya? Betul. Si bakal bangunin juga tuh sama No. Iya ya. Lo keren banget gitu. Ya kak, latihannya gila kak. Untuk bisa nyampe gitu. Sebelum naik pun di belakang panggung udah ada tuh suara-suara itu pas dia lagi pemanasan. Gue kayak, Nop lucu banget sih. Dan keren ya, penampilannya tuh juara banget. Jadi boleh kita berikan apresiasi, tepuk tangan dong.
cakep banget secara visual juga kece sekali ya.